pagi Bu. Perkenalkan, saya Dela Sucipra, perwakilan dari kelompok 5 manajemen pendidikan. Di sini saya ingin mewawancari Ibu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen pendidikan. Dan izin Bu meminta waktunya sebentar. Sebelumnya Bu, saya berbicara dengan Ibu Mega Sapitri. Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama Bu, bagaimana cara mengembangkan kurikulum dan kegiatan sekolah yang mendukung nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling menghormati di antara siswa. Kemudian Bu, apa contoh kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosional siswa Bu? Sebelumnya kita kan ada pelajaran, kalau kita sekarang ini ada pelajaran kelima pendekatan mengenai Pancasila. Nah, di Pancasila itu jelas tertera ada namanya toleransi. Jadi dari situ kita bisa mengembangkan bagaimana anak-anak ini bertoleransi, baik sesama kawannya yang sekelas atau berbeda, sesama temannya. Sekarang kan banyak anak-anak yang intelektualitasnya tidak sama ya. Jadi kita sekarang bisa mengembangkan dengan cara bertoleransi dengan temannya, kita menasihati dia pelan-pelan bagaimana kalau anggota keluarga kita sikap kita. Jadi anak-anak lebih mengerti dan dia lebih menunjukkan rasa simpati sama temannya. Baru pertanyaan yang selanjutnya Bu, bagaimana cara melibatkan orang tua dalam upaya pencegahan dan penanganan bullying di sekolah? Kemudian Bu, apa manfaat dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam kerjasama antara sekolah dan orang tua? Kalau bagaimana cara kita melibatkan orang tua? Pertama, kita harus ini. Semisal ada kasus anak dibully di sekolah, Bunda sebagai wali kelas, guru kelas di sini akan melampirkan itu ke grup di kelas. Misalnya anak ada masalah seperti ini. Nah, biasanya selain orang tua yang anggapannya positif, pasti ada juga yang negatif. Itulah tantangannya. Nah, kita libatkan orang tua untuk berpendapat bagaimana ya jika anak terjadi kasus seperti ini. Biasanya macam-macam itu pro kontra yang akan terjadi pendapat di sana, dan kita akan menuliskan di sana kita orang tuanya supaya baik itu pelaku bully atau yang dibully keduanya, biar kita sama-sama meluruskan bagaimana ya supaya anak-anak kita cepat kita tidur lagi di rumah, kita nasihati kembali di rumah, selain gurunya juga menasihatinya di sekolah. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi efektivitas program anti-bullying di sekolah? Apa indikator dan metode yang dapat digunakan untuk mengukur dampak program tersebut terhadap perilaku dan kesejahteraan sosial? Oke, gimana cara mengukurnya? Kita bisa melihat dari tingkat anak. Tingkat gimana? Misalnya dulunya dia suka membuli temannya, kemudian kita nasihati di sini di sekolah secara pelan-pelan. Kita lakukan pendekatan secara emosional sama si anak tadi. Kita nasihatin pelan-pelan. Kemudian selain di sekolah, biasanya Bunda akan telepon atau chat secara pribadi orang tuanya, pun anak kita ini bermasalah seperti ini. Nah, dari situ kita bisa melihat apakah si anak tadi kelakuannya besok, lusa, atau seterusnya akan semakin baik atau malah semakin minus. Itu yang biasa Bunda lakukan di sekolah. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri korban bullying? Apa peran guru, orang tua, dan teman sebaya dalam proses tersebut? Oke, itu kalau di sekolah peran guru itu pemberi motivator. Seperti kalau ada korban bullying, kita nasihati dia pelan-pelan, kita pendekatan emosional sama si anak ini. Setelah kita mendekati secara emosional, kita balikan ke kelas. Nah, kita adakan perbincangan sama anak-anak. Bagaimana kalau kamu yang menjadi korban? Kan tidak enak rasanya. Kita balikan perasaan itu, empati anak-anak tadi kita balikan ke anak-anak tadi supaya nggak enak loh nak jadi korban bully itu. Lihat kawan-kawan, walaupun mungkin secara fisik dia kurang, dia pendiam, atau dia mungkin ada kekurangannya, tidak boleh, siapapun tidak boleh menyakiti orang lain, baik itu secara visual, baik itu secara verbal melalui komunikasi, misalnya mencaci maki, apalagi secara fisik memukul. Biasanya Bunda selalu mengatakan seperti itu, menasihati si anak pelan-pelan, kemudian balik ke kelas supaya pelaku bully yang jelas-jelas mungkin ada di kelas ini tidak lagi melakukan hal yang sama dan menunjukkan empati. Pertanyaan selanjutnya Bu, apa
penyebab adanya bullying di lingkungan anak sekolah desa? Biasanya karena ada kekurangan sekolah di sekolah. Biasanya anak yang lemah, maaf cakap, intelektualitasnya pasti akan menjadi korban bullying. Dan satu lagi, kita sudah melihat di kelas 1 bahkan ada anak si kaya dan ada anak si miskin. Biasanya si kaya ini akan lebih dominan untuk membuli, karena dia merasa di rumah aku punya segalanya, aku punya ini, punya itu, dan dia akan merasa lebih hebat dari teman-temannya yang lain, sehingga dia lebih gampang mengeluarkan kata-kata kasar. Kadang-kadang kelakuannya juga kasar ke anak-anak yang Nah, pertanyaan yang terakhir, Bun, apakah lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat mempengaruhi perilaku anak sehingga timbul sifat bullying? jelas otomatis itu berpengaruh. Kenapa? Anak-anak punya moto seperti ini, Feni, Vidi, Vici, saya lihat, saya dengar, dan saya buat. Biasanya kalau anak melihat sesuatu yang dirasa, oh gitu ya, berarti aku harus mencontoh. Anak-anak itu punya karakter dia mencontoh. Jadi ketika anak-anak melihat contoh yang tidak baik, dia akan melakukan itu. Karena si anak ini belum punya filter, dia nggak mampu menyaring ini baik atau tidak. Ya, jadi dia melihat, dia akan mencontoh, kemudian dia akan berbuat kepada temannya seperti itu. Jadi otomatis lingkungan rumah dan masyarakat akan berpengaruh sangat besar pada kelakuan atau karakter seseorang. Baik, Bu.